Real Madrid mengukuhkan namanya sebagai Raja Eropa setelah semalam memastikan gelar ke-15 Liga Champions Eropa setelah mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-0. Sudah bersama saya ada Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola untuk bisa membahas sedikit soal pertandingan dini hari tadi. Bung Kesit, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dengan Liputan 6. Selamat sore, Bung Glenn. Bung Kesit, semalam pasti nonton dong ya? Wajib, Wajib. Nah, wajib nonton pertandingan final semalam. soalnya kan. Iya, Pertandingan semalam, Bung Kesit menilainya seperti apa ini? Final yang seperti apa? iya sebenarnya kalau kita simak pertemuan antara Real Madrid menghadapi Dortmund, saya melihat pertandingan selama 90 menit itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya. Artinya Hmm. kalaupun misalnya di babak pertama Dortmund mampu memberikan tekanan bertubi-tubi kepada Real Madrid dan juga memiliki beberapa peluang penting ya, namun sayangnya tidak menjadi gol. Di pertandingan ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu sengit gitu ya. Saya melihat pertandingan antara Madrid dengan Dortmund pertandingan yang ya terlihat bahwa kedua tim seperti bermain safe gitu ya, mencoba mencari aman. Tapi ya lagi-lagi karena Real Madrid adalah tim besar, tim yang memang punya mentalitas juara yang sangat tinggi, sehingga Dortmund walaupun memiliki peluang berkali-kali, tapi akhirnya juga tidak mampu untuk bisa menciptakan gol. Jadi ini bedanya saya pikir antara Dortmund dengan Madrid ya, Madrid dengan materi pemain yang memang lebih lengkap, ditambah lagi dengan mental juara yang memang mereka miliki. Apalagi mereka kan terkenal dengan tim atau klub yang memiliki DNA untuk Liga Champions gitu, dan ini semakin mengentalkan DNA Real Madrid sebagai juara Eropa ya, antara klub Eropa. Artinya memang mentalitas dan juga DNA itu yang menjadi kunci kemenangan Madrid semalam, Bung Iya Kesit. iya, jadi betul. Jadi mentalitas Madrid memang tidak perlu diragukan lagi, dan ini memang yang kemarin akhirnya menjadi ujian buat Dortmund ya. Kita Hmm. lihatlah sepak terjang Madrid di musim ini selama ajang Liga Champions. Mereka adalah tim yang tidak pernah terkalahkan ya. Mereka adalah tim yang mampu merebut semua kemenangan di fase grup ya. Kemudian mereka sukses di babak 16 besar, 8 besar, 4 besar, sampai akhirnya mereka sukses melaju ke final gitu ya. Kalaupun mereka sempat bermain imbang misalnya 2 kali menghadapi Manchester City, tapi akhirnya mereka mampu untuk bisa memenangkan duel tersebut. Jadi bisa dikatakan hasil yang diraih oleh Real Madrid sepanjang musim ini di arena Liga Champions itu memang betul-betul bisa dikatakan sempurna. Hmm. Bung Kesit, saya sepakat dengan perkataan Bung Kesit tadi, apalagi di babak pertama, khususnya di 15 menit, 20 menit awal, ini Ya, kedua tim ini bermain sangat hati-hati, bahkan ya. di lini tengah ini sangat penuh, tidak ada peluang-peluang yang mungkin membahayakan gitu. Memang Mhm. taktik seperti ini lumrah untuk partai final semalam. Saya melihat memang dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan yang dimainkan Madrid sebelumnya, khususnya di final Liga Champions gitu ya. Atau kalau kita melihat 2 pertandingan terakhir lah di Liga Champions di babak semifinal, ketika Hmm. Madrid akhirnya bisa merontokkan Bayern Munchen ya. Pertandingannya sangat berbeda sekali. Seperti ada anti klimaks gitu yang diperlihatkan oleh Madrid di ajang final ini gitu ya. Tapi mungkin karena itu ada kehati-hatian yang mereka coba perlihatkan, karena mereka juga saya lihat tidak mau meremehkan Dortmund ya. Hmm. Buktinya di babak pertama kita bisa melihat bagaimana Madrid memang kontang-panting menghadapi serbuan bergelombang yang dilancarkan oleh pemain-pemain Dortmund. Ya sayangnya memang Dortmund itu tadi dia tidak memiliki pemain yang tajam di barisan depan, sehingga beberapa peluang yang sebenarnya mereka dapatkan dan nyaris saja menjadi gol tidak berujung dengan hadirnya gol bagi Dortmund. Dan kita lihat Madrid di babak kedua begitu mendapatkan satu peluang, mereka bisa menyelesaikannya dengan gol begitu ya. Hmm. Karena saya mencatat di babak pertama ini Dortmund mendapatkan 4 peluang emas, bahkan Ya, empat-empatnya itu berasal dari umpan-umpan terobosan dari lini tengah, bahkan betul. lini belakang Dortmund. Memang ini karena permainan Real Madrid yang rapat di lini tengah dan juga pertahanan mereka, sehingga Mm-hmm. taktik serangan ataupun umpan terobosan ini menjadi yang digunakan oleh Dortmund semalam, Bung Kesit. Saya melihat lebih pada ketenangan penyerang-penyerang Dortmund ya. Sebenarnya Hmm. kalau kita lihat peluang yang mereka dapatkan itu, menurut saya ya, itu 95% itu seharusnya menjadi gol begitu ya. Tapi ya itu karena mereka menyadari bahwa yang dihadapi ini tim besar, raksasa Hmm. Eropa begitu. Jadi
ya tidak mengherankan juga kalau kemudian pemain-pemain Dortmund seperti ada sedikit grogi gitu ketika katakanlah menghadapi pemain terakhir Real Madrid, dalam hal ini Courtois, penjaga Courtois. gawang begitu ya. Iya, ini juga menjadi salah satu faktor menurut saya yang membuat akhirnya Dortmund gagal untuk bisa memanfaatkan peluang mereka, khususnya di babak pertama. Hmm. Karena Courtois kemarin bermain luar biasa, ada peluang dari Adeyemi yang beberapa kali Ya, di blok, dan juga bahkan ada satu betul. satu peluang yang membentur Mister Gawang. Mhm. Iya, Hmm. iya, ini jadi menurut saya lebih kepada faktor bagaimana ketenangan penyerang-penyerang Dortmund pada saat mereka berada di area penalti dari Real Madrid gitu. Apalagi Hmm. Real Madrid kita tahu sebelum bertemu dengan pemain-pemain Dortmund, sebelum bertemu dengan Courtois, mereka harus menghadapi yang namanya Rudiger, mereka harus menghadapi yang namanya Carvajal, atau di tengah Hmm. mereka sebelumnya harus menghadapi Camavinga atau Toni Kroos misalnya, seperti itu. Jadi ini yang membuat ketenangan mereka menjadi berkurang pada saat finishing touch begitu. Hmm. Hmm. Eh, Pada akhirnya gol yang tercipta ini berasal dari corner kick, umpan Ya. dari Toni Kroos yang berhasil dimanfaatkan oleh Carvajal. Peluang seperti ini yang sebetulnya penting untuk bisa dimaksimalkan, apalagi di partai final ya Bung Gusit ya. Iya, jadi memang dalam duel final seperti ini ya, pertama memang kesiapan mental dan itu dimiliki oleh Madrid. Dan seperti yang saya katakan tadi, Madrid ketika mendapatkan peluang, ketika mereka sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan menciptakan gol dari open play, dari permainan terbuka, mereka mampu memanfaatkan situasi untuk memanfaatkan set piece, ya sepak Hmm. pojok yang kemudian berhasil diteruskan oleh Carvajal untuk menjadi gol. Dan disitulah kemudian kepercayaan diri Madrid semakin bertambah tinggi. Di sisi lain, Dortmund yang terus-terusan menyerang ternyata juga tidak bisa menciptakan gol, dan mereka mulai perlahan-lahan mulai dilanda frustrasi. Dan itulah kehebatan Madrid ketika akhirnya membuat mentalitas para pemain Dortmund perlahan-lahan mulai turun, khususnya memang di babak kedua. Vinicius Junior juga kemarin memastikan gelar pada Ya, ke-15 dengan gol keduanya. Apakah ini memang ya. musimnya Vinicius, dan juga apakah memang Vinicius ini layak untuk bisa nanti mendapatkan Ballon d'Or, mematahkan dominasi dari Lionel Messi? Ya, saya kira Vinicius Junior memang menjadi salah satu kartu as bagi Madrid ya. Hmm. Golnya kemarin pun sebenarnya juga ada sedikit keberuntungan lah, karena ada kesalahan dari pemain Dortmund yang mencoba untuk melakukan umpan ke belakang, tapi ternyata gagal dan akhirnya bisa direbut oleh pemain Madrid. Vinicius Bellingham. Bellingham kemudian Hmm. memberikan umpan kepada Vinicius Junior yang memang menjadi spesialis Vini GR ya, ketika mendapatkan kesempatan di luar kotak penalti kemudian melakukan dribbling sampai memasuki kotak penalti, ini memang 99% biasanya menjadi gol kalau Hmm. Vinicius sudah mendapatkan peluang seperti itu. Dan saya pikir dia merupakan salah satu pemain yang menurut saya cukup pantas ya untuk kemudian mendapatkan gelar Ballon d'Or. Tapi ya saya pikir masih harus melihat lagi seperti apa gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana dia mampu untuk membawa Real Madrid tampil sebagai juara La Liga, kemudian juga tampil sebagai juara Liga Champions untuk ke-15 kalinya, saya pikir sama Vini Junior layak untuk bisa mendapatkan gelar Ballon d'Or. Untuk Man of the Season Real Madrid musim ini, Bung Gusit, siapa yang Bung Gusit pandang layak untuk bisa dinobatkan gelar ini? Ya, saya pikir kalau kita lihat secara keseluruhan Madrid ya, saya melihat uh, Toni Kroos ya, pemain Hmm. yang menurut saya punya peran penting di Real Madrid, pemain sentral yang menurut saya begitu baik performanya, dia mampu memberikan gelar demi gelar kepada Real Madrid. Dan di musim ini ketika dia sudah menyatakan pensiun, dia melepaskan badge Real Madrid itu dengan sempurna ya, ketika Hmm. Real Madrid tampil sebagai juara La Liga, kemudian ketika Real Madrid sukses meraih gelar ke-15 kalinya di ajang Liga Champions, sehingga semakin sempurna ya penampilan Kroos sendiri, walaupun semalam tidak atau kurang begitu terlihat ya, tapi dia tetap menjadi pemain yang menurut saya ikut menentukan sepak terjang Madrid meraih juara di dua event tersebut. Dengan usia yang sudah senior, ini masih menjadi nyawa klub sebesar Real Madrid ya, Bung Gusit? Iya, saya pikir Toni Kroos masih tetap menjadi nyawa Real Madrid ya, khususnya di tengah. Saya pikir dia visi bermainnya sangat bagus ya.
Dia Hmm. memiliki umpan-umpan yang begitu akurat dan umpan-umpannya kerap kali menghasilkan gol ya bagi pemain Madrid lainnya gitu. Hmm. Dengan pensiunnya Toni Kroos, apakah ini ada kekhawatiran bagi Madrid dalam musim-musim depan, atau Bung Kesit melihat bahwa regenerasi yang sudah berjalan kemarin ini memang sudah ada pemain-pemain yang sudah siap untuk bisa menggantikan dan juga sepadan gitu dengan kualitas Toni Kroos dalam beberapa musim ke depan? Ya, kalau membandingkan siapakah kira-kira yang bisa meneruskan Toni Kroos ya, peran Toni Kroos. Saya memang belum begitu melihat siapa pemain yang bisa diharapkan untuk bisa menggantikan peran dari Toni Kroos ya. Pemain-pemain Madrid pada saat ini bisa dikatakan beberapa di antaranya memang pemain-pemain yang menurut saya juga usianya sudah mulai tidak muda lagi lah ya. Hmm. Walaupun di sana ada Bellingham diharapkan akan bisa memberikan warna baru bagi Real Madrid. Dan itu sebenarnya sudah terlihat, tapi saya pikir masih ada proses yang harus dia jalani. Gitu. Sementara pemain-pemain lainnya di tengah, Camavinga saya pikir juga masih perlu proses ya. Bung Kesit, meskipun pemain-pemain yang tadi Bung Kesit sebutkan ini masih harus berproses, tapi kalau kita lihat kan dengan konsistensi dan juga tidak ada kontraksi regenerasi di tim seperti mungkin seperti klub-klub lainnya gitu loh, Bung Kesit. Apakah ini memang sudah menjadi planning panjang dari Real Madrid yang sudah disiapkan? Mas Brian, bisa diulang, suaranya terputus tadi. Oke, Bung Kesit, ini kan walaupun tadi Bung Kesit mengatakan bahwa pemain-pemain seperti Camavinga, Ya. ada Tchouaméni dan juga beberapa pemain lainnya, ini kan butuh proses. Tapi kalau kita lihat kan tidak ada kontraksi yang begitu berarti, yang sangat jomplang di dalam tim Real Madrid. Buktinya musim ini pun mereka masih bisa memastikan gelar La Liga dan juga Liga Champions. Apakah memang regenerasi ini menjadi rencana yang sudah disiapkan oleh Real Madrid secara jangka panjang agar tidak ada perubahan yang juga mengganggu prestasi mereka, Bung Kesit? Ya, saya pikir dengan komposisi pemain yang ada di Real Madrid pada saat ini ya, terlepas Toni Kroos pada akhirnya memang harus pensiun ya. Saya pikir pemain-pemain seperti Valverde ini menjadi pemain yang menurut saya juga layak untuk terus dipertahankan oleh Real Madrid ya. Kemudian juga kalau kita bergeser ke lini pertahanan misalnya Mendy, kemudian Nacho, saya pikir juga Nachos ya, saya kira dalam situasi sekarang ini ya dengan berbagai peran yang begitu dominan di lini pertahanan juga saya pikir masih akan tetap menjadi andalan. Kemudian juga Rudiger plus misalnya Carvajal ya, walaupun bisa dikatakan sudah tidak muda lagi. Kemudian kalau kita beralih ke barisan depan misalnya, Vini Junior tetap akan menjadi pemain yang akan bersinar ya. Kemudian juga Rodrigo pun demikian, menurut saya akan menjadi pemain yang juga akan menjadi memiliki peran sentral di Madrid pada musim-musim berikut. Untuk posisi nomor 9 yang bisa menggantikan Benzema, Bung Kesit, ada striker ya, yang harus. Iya, ini yang masih menjadi teka-teki ya, siapa yang akan menjadi pemain nomor punggung 9 yang kemudian akan menjadi andalan dari Real Madrid. Status bahwa Kylian Mbappe bakal dihadirkan ke Madrid ini juga masih menjadi teka-teki ya. Pada saat ini saya juga belum melihat kira-kira siapa. Mungkin ada Joselu, tapi saya pikir Joselu juga masih perlu proses untuk bisa mendapatkan kepercayaan penuh sebagai pemain utama di Real Madrid. Bung Kesit, kita sedikit bahas soal Borussia Dortmund. Ini kan sebetulnya tim yang sangat mengejutkan, karena kalau kita lihat di Bundesliga sendiri kan di posisi 5 tidak begitu menonjol, tapi bisa menembus partai final. Bahkan tim-tim yang dikalahkan pun ini cukup besar gitu. Ada Atletico Madrid, ada PSG di situ. Apa kunci dari keberhasilan Dortmund musim ini di Liga Champions, Bung Kesit? Ya, walaupun tidak begitu bersinar di Bundesliga ya, saya pikir Borussia Dortmund tampil sebagai tim yang mampu bersaing di kancah antar klub Eropa. Kita tahu di penghujung Bundesliga mereka menempati posisi kelima, beruntung karena masih masuk dalam kualifikasi Liga Champions untuk musim berikutnya. Perjalanan Dortmund pun sebenarnya juga tidak terlalu terduga juga ya. Artinya mereka bisa melangkah sampai ke babak final setelah terakhir kali mereka rontok di 2013 ya. Tahun 1997 mereka juara mengalahkan Juventus, kemudian 2013 mereka harus tumbang dari Bayern Munchen sampai akhirnya mereka di Wembley juga
dan kembali masuk ke final, tapi kali ini mereka harus rontok di tangan raksasa Eropa Real Madrid. Perjalanan di fase grup saya pikir cukup menggembirakan yang dihasilkan oleh Dortmund ya. Mereka mampu bersaing atau menyingkirkan tim-tim kelas Milan, kemudian PSG dan juga Newcastle United ya. Kemudian mereka sukses juga di pertandingan babak 16 besar, bahkan harus ketemu PSG lagi dan akhirnya PSG mereka singkirkan ya. Ini adalah satu hasil yang menurut saya sangat luar biasa untuk tim sekelas Dortmund. Tapi mereka punya pengalaman. Namun langkah mereka sampai ke babak final, saya pikir ini juga di luar dugaan ya, di luar dugaan. Mereka mampu untuk bisa menjadi tim ya, bisa dikatakan tim, menurut saya sih tim underdog yang kemudian bisa memberikan sebuah tekanan juga kepada Real Madrid, walaupun akhirnya Dortmund harus mengakui ketangguhan Real Madrid. Yang luar biasa adalah dari Dortmund ini, dari segi komposisi pemain pun ini bukan pemain yang sangat mewah gitu. Dan juga kalau kita lihat pelatihnya pun ini bukan pelatih yang familiar untuk didengar. Ada Terzic di situ. Gimana Bung Kesit melihat pelatih Terzic ini? Apakah akan menjadi next Jurgen Klopp ataupun mungkin Tuchel yang juga setelah dari Dortmund ini menangani tim-tim besar di Eropa, Bung Kesit? Ya, Edin Terzic setelah mampu meloloskan Dortmund sampai ke babak final, saya pikir akan menjadi sosok pelatih yang bakal diperhitungkan ya di musim berikutnya. Saya pikir kehadirannya memberikan warna tersendiri bagi Dortmund, dan saya juga melihat ketika Jurgen Klopp sukses bersama Dortmund, ini ada semacam kepercayaan diri yang tinggi lagi bagi para pemain Dortmund untuk bisa berbicara banyak di Bundesliga maupun di Liga Eropa. Kalau kita bicara pemain, ya memang ada beberapa pemain yang berpengalaman di sana. Ada Emre Can, kemudian juga ada Matt Hummels misalnya, atau ada Sabitzer ya. Ini ada pemain-pemain yang menurut saya ya punya pengalaman dan ternyata mampu untuk bisa menjalin kerjasama yang menurut saya sangat baik dengan beberapa pemain muda ya di Dortmund. Dan sepanjang musim ini saya melihat mereka tampil seperti tanpa beban ya, nothing tulus. Kalau kemudian mereka sukses sampai ke final, saya pikir ya karena memang selain tangan dingin dari Terzic, secara materi juga sebenarnya cukup mumpuni ya. Tapi karena mereka tidak memiliki beban yang terlalu berat seperti Bayern Munchen misalnya di Bundesliga, menjadi tim yang selama ini juga banyak meraih sukses di ajang Liga Champions. Dortmund lebih bebas. Mereka lebih bermain lepas, dan ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari Dortmund hingga akhirnya mereka melaju ke final. Pertanyaan terakhir, kalau tadi Bung Kesit mengatakan bahwa Toni Kroos menjadi nyawa dari Real Madrid, siapa pemain yang terbaik untuk Borussia Dortmund di Liga Champions musim ini? Ya, kalau di Dortmund saya pikir salah satunya memang Emre Can. Menurut pandangan saya, Emre Can menjadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi besar bagi Dortmund. Emre Can ya, dan juga Adeyemi ini menarik Bung Kesit, karena saya juga nggak gitu familiar, tapi saya lihat permainannya semalam sangat membahayakan dan juga peluang-peluangnya ini cukup bikin deg-degan ya, apalagi untuk fans Real Madrid. Iya, Adeyemi saya pikir menjadi pemain yang memang mencuri perhatian tersendiri ya. Tapi lagi-lagi dia masih untuk laga menghadapi tim sekelas Real Madrid, apalagi di final, tampaknya memang dia masih perlu pengalaman yang lebih banyak lagi ya. Kalau misalnya dia lebih matang, saya pikir peluang-peluang yang didapatkan sejatinya bisa memberikan keunggulan bagi Dortmund. Tapi ini adalah proses ya. Proses dia merupakan pemain yang menurut saya punya masa depan yang bagus ya. Tinggal kini bagaimana dia terus mengolah kemampuannya bersama Dortmund. Bung Kesit Budi Handoyo, terima kasih waktunya bersama Liputan 6. Saya tunggu ya Bung, nanti kita podcast di redaksi Liputan 6. Terima kasih atas waktunya. Ya. Setelah Real Madrid mengukuhkan gelar ke-15 Liga Champions musim ini, kita nantikan bagaimana keseruan dari Liga Champions musim depan, siapa tim yang berpotensi untuk bisa menjuarai Liga Champions di musim depan. Saya Glenn Joshua, salam BCTV.